Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Yang saya hormati Bapak dosen kewarganegaraan, yang semoga selalu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapat kesehatan sehingga bisa membimbing kita para mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang berkarakter, berbudi pekerti dan berilmu, berpengetahuan tinggi. Dan yang saya hormati seluruh teman-teman yang sekarang sedang berjuang melawan kebodohan dengan cara mencari ilmu atau melanjutkan pendidikan ke jenjang atas, yaitu perkuliahan. Pertama, marilah kita panjatkan dosa puji-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan kuliah walaupun dengan keadaan daring, tidak mengurangi rasa kesemangatan kita dalam mencari ilmu dan pengetahuan. Salat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Ketiga kalinya saya di sini siswa Nur Cahya, salah satu mahasiswa IAIN Metro, yang akan menjelaskan tentang hak asasi manusia guna untuk melengkapi tugas yang diberikan oleh Bapak dosen. Langsung saja saya jelaskan tentang hak asasi manusia atau yang sering disingkat dengan HAM. Apa sih yang dinamakan dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia disingkat HAM, berasal dari bahasa Inggris human rights, bahasa Prancis droits inhumains, adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Jadi hak asasi manusia adalah hak yang melekat itu sejak dia kelahirannya sampai dia kematian, itu termasuk hak asasi manusia yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Dan diatur pada pasal 28, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28 itu pasal 28A, dan ini pasal 28B yang berbunyi setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Jadi hak asasi manusia itu melekat sejak dia dilahirkan, itu menjadi hak asasi manusia, dan diatur dalam pasal 28C, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Jadi itu pasal-pasal yang mengatur tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia berlaku kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun. Jadi manusia itu tidak diatur oleh waktu ataupun oleh tempat, karena hak asasi manusia itu berlaku dimanapun, kapanpun, dimanapun, dan kepada siapapun, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia juga tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan dengan saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Jadi hak asasi manusia itu dipenuhi, dihormati oleh negara sebagai warga negara Indonesia, ataupun hak asasi manusia itu dipenuhi oleh negara, termasuk dengan mencegah dan menindaklanjuti pelanggaran yang dilakukan oleh swasta. Dalam terminologi modern, hak asasi manusia dapat digolongkan menjadi hak sipil dan politik yang berkenaan dengan kebebasan sipil, misalnya hak untuk hidup. Jadi hak manusia itu ada banyak, satu-satunya hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, itu termasuk hak asasi manusia. Hak untuk tidak disiksa, hak dan kebebasan berpendapat, serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan akses ke barang publik seperti hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, hak atas kesehatan, atau hak atas perumahan. Secara kontekstual, hak asasi manusia dapat dilandaskan pada keyakinan bahwa hak tersebut dianugerahkan secara alamiah oleh alam semesta, Tuhan, atau nalar. Sementara itu, mereka yang menolak penggunaan unsur alamiah yang meyakini bahwa manusia merupakan
pengejawatahan nilai-nilai yang disepakati oleh masyarakat. Ada pula yang menganggap HAM sebagai perwakilan dari klaim-klaim kaum yang tertindas, dan pada saat yang sama juga terdapat kelompok yang meragukan keberadaan HAM sama sekali dan menyatakan bahwa hak asasi manusia hanya ada karena manusia mencetuskan dan membicarakan konsep tersebut. Dari sudut pandang hukum internasional, hak asasi manusia sendiri dapat dibatasi atau dikurangi dengan syarat-syarat tertentu. Jadi dari sudut hukum internasional, hak asasi manusia itu dapat dibatasi dan dapat dikurangi kalau memenuhi syarat-syarat tertentu, apabila ada kejanggalan ataupun ada permasalahan dalam hukum HAM tersebut. Pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa. Nah, ini perlu digarisbawahi. Pembatasan biasanya harus ditentukan oleh hukum, memiliki tujuan yang sah dan perlu dalam suatu masyarakat demokratis. Sementara itu, pengurangan hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang darurat mengancam kehidupan bangsa, dan pecahnya perang pun belum mencukupi syarat ini. Selama perang, hukum manusia internasional berlaku sebagai leg spesialis. Walaupun begitu, sejumlah hak tetap tidak boleh disampingkan dalam keadaan apapun, seperti hak untuk bebas dari perbudakan maupun penyiksaan. Masyarakat ini tidak mengenal konsep hak asasi manusia universal seperti halnya masyarakat modern. Pelopor sebenarnya dari wacana hak asasi manusia adalah hak kodrati yang dikembangkan pada abad pencerahan, yang kemudian mempengaruhi wacana politik selama revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Konsep hak asasi manusia modern muncul pada paruh kedua abad ke-20, terutama setelah dirumuskan pernyataan umum tentang hak asasi manusia (PUHAM) dari Paris pada tahun 1948. Semenjak itu, hak asasi manusia telah mengalami perkembangan yang pesat dan menjadi semacam kode etik yang diterima dan ditegakkan secara global, ataupun global itu menyeluruh. Pelaksanaan hak asasi manusia sosial. Pelaksanaan hak asasi manusia di tingkat internasional diawasi oleh hak asasi manusia PBB dan badan-badan terakat PBB seperti Komite Hak Asasi Manusia PBB dan Komite Hak Ekonomi Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan Hak Asasi Manusia ditekan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, Pengadilan Hak Asasi Manusia Antara Amerika, serta Pengadilan Hak Asasi Manusia dan Hak Penduduk Afrika. Konven Internasional tentang Hak Sipil Politik CPRR, ICCPR, dan Konven Internasional tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya ICSR, sedangkan sendiri telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia ini. Jadi pernyataan itu adalah tentang hak asasi manusia. Jadi semua manusia itu mempunyai hak, baik itu hak untuk hidup, hak untuk berkecukupan, hak untuk mendapatkan pendidikan. Itu termasuk manusia yang harus dilengkapi oleh sebuah negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.